Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Untuk dalam video kali ini kita akan bahas tentang deret Taylor ya. Jadi dalam metode numerik itu kan ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara metode analitik. Salah satu cara untuk menyelesaikan hal tersebut adalah menggunakan metode numerik. Nah, dari sekian banyak teorema-teorema dalam matematika yang sering banyak sekali digunakan dalam metode numerik itu adalah deret Taylor. Jadi deret Taylor ini digunakan untuk menyelesaikan polinom yang derajatnya berdimensi tinggi juga ya. Kemudian deret Taylor ini adalah tools yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Untuk definisi dari deret Taylor secara matematis seperti ini ya. Misalkan di sini andaikan F dan semua turunannya, turunan pertama, turunan kedua, ketiga dan seterusnya itu menerus di dalam selang A, B. Jadi turunannya itu selalu nilainya berada dalam selang A dan B. Misalkan X0 ini elemen dari AB, maka untuk setiap nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen A, B, Fx dapat diperluas ke dalam deret Taylor. Definisi deret Taylor ini ya, Fx sama dengan Fx ditambah X kurangi X0 dibagi 1 faktorial dikalikan turunan pertamanya, kemudian ditambah X dikurangi X0 dikuadratkan dibagi 2 faktorial dikalikan dengan turunan yang kedua dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Ini deret Taylor. Contohnya seperti apa sih dalam aplikasi? Misalkan di sini ya, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Cara penyelesaiannya bagaimana? Sebenarnya kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus yang ini ya, fx ini ya. Ini saja sih. Tapi langkah-langkahnya kalian harus tahu. Langkah-langkah yang pertama, kalian harus cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya ya. Ini kan fungsinya, saya kasih warna lain aja biar lebih jelas. Fx sama dengan sin x ya. Turunan pertama, turunan dari sin x apa? Turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian turunan kedua, nah cos x diturunkan hasilnya adalah negatif sin x. Lanjut lagi turunan ketiganya, jadi negatif sin x diturunkan lagi sama dengan negatif cos X. Diturunkan kembali yang turunan keempat ya, X. Nah negatif cos diturunkan, dia nanti adalah negatif jadi positif ya, sin X dan seterusnya. Setelah itu tinggallah kita memasukkan ke dalam rumus ini ya. Ini berarti Fx atau sama dengan ini apa tadi fx nya, sin x itu sama dengan dimasukkan fx0. Fx0 berarti ini sin x nya fx0, atau langsung kita ganti saja ya, fx kan sin x berarti ini sin x0 1, kemudian ditambah ini kan x dikurangi, kalian perhatikan di sini x dikurangi x0, x dikurangi x0 berarti x dikurangi 1 dibagi 1 faktorial turunan pertama adalah ini ya, cos x berarti ini cos
X-nya, X0-nya ganti 1 ya. Seperti ini. Selanjutnya yang ketiga. Berarti yang ketiga ini adalah turunan ketiga. Suku ketiga, X dikurangi X0 dikuadratkan. Berarti ini X. Suku ketiga tadi adalah X dikurangi X0. X0 nya 1 dikuadratkan dibagi 2 faktorial kalikan turunan kedua dari X0. Turunan kedua di sini negatif ya. Ini saya taruh bawah. Negatif sin 1 kan X0 nya 1 ditambah yang suku ke selanjutnya, berarti di sini adalah X dikurangi 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial kalikan turunannya yang ke 3 ya. Turunan yang ketiga itu adalah negatif cos. Negatif cos 1. Dan seterusnya. Ini saya menghitung sampai suku ke 1, 2, 3, 4 sampai suku ke 4. Ini saya bikin agak ke sini. Berarti ini adalah sin 1 ditambah X min 1 faktorial 1 ya. Cos 1 ditambah, nah ini 2 faktorial kan 2, berarti di sini X min 1 dibagi 2. Oh, ini karena dia negatif sin, berarti ini jadi negatif ya di sini. Negatif kalikan sin 1, kemudian ini ditambah X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial kalikan negatif cos 1. Oh, ini negatif lagi, berarti di sini juga negatif ya. Turunan ketiga kan negatif cos X ya. Tadi udah negatif, ini tinggal cos 1. Dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kalian juga bisa menghitung ya. Ini menggunakan kalkulator ilmiah, tapi yang di red. Saya kasih contoh di sini, misalkan seperti ini. Untuk kalkulator ilmiahnya, kalkulator kalian di HP kalian kan punya itu, ada kalkulator. Nah, kalian jangan lupa setting dulu ke radian ya. Kalau pada umumnya itu kan dek, kalian setting dulu ke red seperti ini. Ada tulisannya red. Kemudian kalian tadi kan punya sin 1. Nah, kalian hitung di sini. Sin 1 sama dengan 0,8414 sekian ya. Kita bulatkan jadi 4 angka di belakang koma, jadi 0,8415. 0,8415 ditambah ini kan cos 1. Kita hitung lagi cos 1. Cos 1 itu hasilnya adalah 0,5403. 0,54 lupa 5403 X min 1. Kemudian lanjut lagi ditambah sin 1. Tadi kita punya sin 1, tapi kan di sini kita bagi 2 ya, ada 2. Jadi nanti hasil sin 1 kita bagi 2.
sin 1 sama dengan dibagi 2. Hasilnya adalah 0,4207. 0,4207. Maaf, ini ada kuadratnya kurang ya. Ini X min 1 kuadrat. Kemudian dikurangi lagi. Ini cos 1 dibagi 3 faktorial ya. Selanjutnya nanti cos 1 ini kalikan dengan X min 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 berarti 6 ya. Berarti kalian bisa hitung cos 1-nya, cos 1 dibagi 6, 0,901, 0,09 ya, 0,0901. X kalikan X pangkat min 1, X dikurangi 1 pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah untuk pendekatan Deret-Taylor ya, untuk rumus yang ini, fx sama dengan sin x. Nah, nanti ini kalau diketahui misalkan x nya kalian bisa hitung, x nya hitunglah ketika X sama dengan 1 seperti itu ya. Berarti kalian tinggal masukkan ke rumus fungsi ini, X nya diganti dengan 1 ya. Ini dimasukkan ke sini, X nya diganti 1. Saya kasih contoh, misalkan berarti ini 0,8, ini ketika sin 1 ya. Kalau ini tadi kan rumus sin X. Ketika X nya sama dengan 1 berarti kalian bisa hitung 8415 ditambah X dikurangi 1, 1 kurangi 1 0, berarti di sini jadi hilang ya. Yang kedua itu hilang 0 ditambah 1 dikurangi 1 dikuadratkan, 1 dikurangi 1 0, 0 lagi tambah 0 dan seterusnya. Jadi ketika X sama dengan 1 dia nilainya adalah 0,8415 seperti ini ya. Ini untuk Deret-Taylor yang tak hingga. Nah, kita akan belajar juga tentang Deret-Taylor yang terpotong. Deret-Taylor yang terpotong. Kalau tak hingga, ini X-nya yang di sini itu sampai tak hingga. Tapi kalau terpotong nanti sampai dihitung sampai suku keberapa. Misalkan terpotong sampai suku keempat, kelima dan seterusnya. Tergantung nanti dari soalnya, kasusnya seperti apa ya. Untuk rumus dari Deret-Taylor terpotong ini hampir sama, tapi ada yang terakhir itu seperti ini. Ini fx itu dihampiri fx0 ditambah x min x0 dibagi 1 faktorial kalikan turunan yang pertama dari x0 ditambah X dikurangi X0 kuadrat 2 faktorial
kalikan turunan yang kedua x0 ditambah, saya taruh bawah ya ini karena space-nya kecil, tambah x min x0 pangkat 3 faktorial dikalikan turunan yang ketiga x0 dan seterusnya sampai tadi dipotong sampai suku keberapa ya, Rnx seperti ini, dimana rumus Rnx nya ini ada rumusnya. Rnx ini rumusnya adalah x min x0 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial kalikan f turunan yang ke n plus 1 c, dimana c nya ini adalah kurang dari x0 seperti itu. Dimana ininya ya, sebenarnya ini itu adalah disebut dengan residu atau error atau galat. Saya akan berikan untuk latihan soal yang deret Taylor terpotong ya. Kalau di atas tadi contohnya adalah sin, kalau sekarang contohnya adalah cos. Cara pengerjaannya sama, yaitu menggunakan deret Taylor. Kita cari dulu turunannya, karena kita ini soalnya hitunglah hampiran nilai cos 0,2, sudutnya dinyatakan dalam radian, jadi kalian menghitung nanti pakai kalkulator radian, dengan x0 nya sama dengan 0 sampai suku orde n sama dengan 4. Berarti kita turunannya cari sampai ke 4 ya. Turunan pertama di sini adalah negatif sin x, kemudian turunan kedua negatif cos x, kemudian turunan ketiga sin x, kemudian turunan keempat cos x. Saya yakin kalian tidak mengalami kesulitan dalam turunan ya, kalian kan kalkulusnya bagus-bagus. Kemudian kita cari persamaannya dulu, cos x pakai deret Taylor. fx0 berarti cos 0 ditambah x min 0 dibagi 1 faktorial turunan yang pertama. Turunan pertama adalah negatif sin 0, kemudian ditambah x min 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial kalikan turunan yang kedua negatif cos x, tidak muat, negatif cos x. Nah, selanjutnya ditambah suku yang ketiga x min 0 3 faktorial kalikan yang ketiga sin 0. Ini tadi juga 0 ya. Kemudian ditambah x min 0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikalikan yang keempat cos ya, cos 0, ditambah tadi rumusnya untuk deret Taylor terpotong ditambahkan Rnx, yaitu R40 seperti ini ya. Selanjutnya kita jabarkan ya, cos 0 kita cek dulu, cos 0 itu cos 0 sama dengan 1 ya. Berarti di sini itu adalah 1 ditambah, nah ini kan sin 0 itu sama dengan 0, maka untuk yang
apa namanya, suku kedua ini kita tidak hitung aja. Sama yang ketiga ini tidak usah hitung karena dia sin kali sin 0 kan pasti hasilnya akan 0 ya. Jadi kita tulis 0 ditambah, nah ini untuk yang ke ini ya, pangkat ordernya yang n nya 2, x dikurangi 0 berarti ini x kuadrat. Cos 0 kan sama dengan 1, cos 1 berarti tetap setengah ya, tapi di sini adalah negatif karena dia kalikan cos negatif. Ini per 2 ditambah, ini sama lagi karena dia 0 ya, berarti kita 0 ditambah kalikan ini x pangkat 4 per 4 faktorial berapa? 1, cos 0 kan 1, cos 0 1 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial berarti ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 ya. Berarti 1 dibagi 24, 0,0416, atau kita tulis saja itunya ya, 24 gini aja, ditambah R40 sama dengan 1 negatif ya, dikurangi x kuadrat dibagi 2 ditambah x pangkat 4 per 24 plus R40 sama dengan, kalau kita cari yang ditanyakan tadi kan cos 0,2 ya, berarti x nya kita ganti 0,2, 1 dikurangi 0,2 kuadrat dibagi 2 ditambah 0,2 pangkat 4 dibagi 24 ditambah R40 sama dengan 0,2 kuadrat dibagi, kita sama dengan dibagi 2, 0,02 0,2 pangkat 4, 0,2 oh ini yang itu ya, pangkat kuadrat 4 ya, sama dengan ini dibagi 24, 0,0067, 0 nya 4 kali. Oke, 0,000067 ditambah R40, 1 ini 1 dikurangi 0,02 dikurangi 0,0067, 0,979933, 0,9933. Kita bisa hitung R40 nya. Tadi rumusnya adalah x min x0 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial
dikalikan turunan dari N plus 1 C. Berarti ini X-0 0, berarti X pangkat turunannya 4 ditambah 1, 5 per 5 faktorial 5 faktorial, kemudian F N plus 1 5 turunan ke 5 tuh 2, 3, 4, 5 C. Ini ya, berarti penyelesaiannya adalah ini 0,97933 dengan R4 nya adalah ini. Selesai. Agak rumit memang ya untuk metode numerik. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal yang akan saya share di forum diskusi ya. Di forum diskusi itu nanti kalau kalian latihan soal mengerjakan di selembar kertas, kemudian kerjakan sebisa mungkin di kertas itu, kemudian difoto, diupload, dan di situ sebagai tugas kalian sekaligus nilai kehadiran kalian ya. Usahakan kerjakan sendiri, nggak usah mencontek. Yang di situ kan ada kita modelnya diskusi ya. Diskusi, jadi nanti kalau ada yang salah akan saya tunjukkan mana yang salah, kemudian kalian perbaiki lagi sampai bisa. Nah, di situ esensi dari latihan soal kali ini, karena kita masih modelnya daring, jadi salah satu caranya pakai menggunakan itu ya. Sekian dari saya, kita lanjut di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.